Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kelas Risti. Nah, kali ini kita akan coba belajar untuk melakukan data integration. Ya, intinya data integration itu adalah menggabungkan beberapa data. Nah, jadi nanti ada dua jenis penggabungan ya nanti yang akan kita lakukan. Yang pertama ada penggabungan menambah record ya. Jadi nanti nambah data turun ke bawah nanti. Ada juga nambah data yang modelnya atau bentuknya itu menambah atribut. Nah, jadi ke samping. Oke, pertama kita lakukan dulu untuk yang menambah record. Nah, untuk data yang kita gunakan di sini nanti kita gunakan dataset yang sudah ada ya. Di sini ada dataset golf dan juga dataset golf test set. Nah, kalau kita lihat dataset golf ini terdiri dari 14 record ya dan 5 atribut ya. Untuk yang kelasnya adalah atribut play. Jadi ini untuk dataset data golf ya. Nah, kalau yang di sini ya ada golf test set. Di sini kita lihat dia juga memiliki 14 record juga. Untuk atributnya sama ya, ada 5 atribut, nama atributnya pun juga sama. Yang berbeda di sini adalah isi dari datanya. Nah, kalau yang ini di tab ini kan ini yang namanya data golf. Data golf itu kita lihat saja untuk outlooknya. Untuk yang baris pertama itu Sunny. Nah, kalau yang dataset ini outlooknya sama ya, Sunny. Cuman playnya di sini yang beda ya. Nah, kita lihat aja ya. Nah, kalau yang di sini yang di golf playnya no. Kalau yang di test set yang pertama ini playnya adalah yes. Jadi intinya di sini adalah beda ya. Jadi meskipun jumlah recordnya sama, terus atributnya sama, tapi isinya data itu berbeda. Nah, kita kembali ke desain. Nah, kita coba untuk menggabungkan dua data ini, golf dan test set ini, menggunakan yang pertama kita gunakan ini ya, union. Nah, union itu ada di mana? Union itu ada di folder parameter join ya. Nah, kalau kita jadi seperti ini, misalkan filternya kita hilangin ya, itu berada di blending, kemudian tabel, terus kemudian di sini ada join. Nah, tapi kalau kita teman-teman bingung nyari foldernya di mana ya, bisa diketik join gitu, nanti dia ke filter sendiri. Nah, di join ini ada berbagai macam operator teman-teman ya. Nah, tapi kita nanti akan gunakan beberapa saja yang sering kita gunakan. Ya, yang pertama kita masukkan kita nanti gunakan union ya. Kita klik sini, kita geser sini. Nah, oh ya, untuk datanya jangan lupa kita masukkan juga ya. Kita klik drag and drop golf dan golf test setnya. Oke. Jadi dua data ini golf dan golf test set ini recordnya sama, atributnya sama, isinya data yang berbeda ya. Terus ditambah lagi kita pakai operator union. Cara gabunginnya gimana? Nah, kita tinggal sambungkan saja. Di sini ada out ya ke example ini ya, ke union yang pertama, dan kemudian untuk yang golf test set ini kita gabungkan ke yang example yang kedua. Nah, ini. Oke. Nah, terus yang ini ya, hasil dari union ini kita gabungkan ke result. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi di sini sudah selesai seperti ini. Nah, kita coba untuk eksekusi ya, apa hasilnya? Nah, maka dia akan menggabungkan dataset yang pertama yaitu golf ya. Dan berikutnya di sini setelah 14 15 ya. Nah, ini kan buktinya yes. Nah, itu kan berarti dia dataset golf test set ya, yang test set ya. Nah, kalau kita lihat aslinya tadi masih ada di sini ya. Kalau yang startnya yes ya, yang startnya yes ini, yang playnya yes itu punyanya test set. Kalau yang di sini playnya no itu dia punyanya golf ya. Nah, hasil dari unionnya ada di sini ya kan. Nah, berarti di sini
sesuai urutan ya. Jadi yang digabungin berikutnya adalah yang test set. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan kita balik, bisa ya. Nah, kita balik, yang test set ini menjadi yang pertama, yang di atas, yang golf ini kita jadikan yang kedua. Nah, kalau kita eksekusi ya, yang pertama yes dulu, nanti baru ke yang 15 itu no. Nah, sehingga di sini totalnya adalah 14 tambah 14, yaitu ada 28 record. Ya, terbukti di sini ya ada 28 example. Nah, itu adalah menggunakan union. Nah, ada lagi teman-teman yang menggunakan namanya append. Ya, kita coba, kita masukkan append. Nah, yang ini sementara kita matikan dulu atau kita disable. Ya, enable operator kita klik. Kita klik supaya centangnya hilang. Nah, ya kan, enable operator centangnya hilang, berarti dia posisi disable. Kita gunakan append. Oke, ini kita hilangkan dulu. Kita gabungkan di sini Retrieve Golf ke example di sini. Ya, nah, uniknya di sini ya. Tadi kan cuma satu ya ini ya input untuk operator append ya. Begitu kita hubungkan Retrieve Golf, nah dia nambah. Nah, ini kita coba hubungkan di sini. Nah, dia nambah lagi. Nah, ini append ya. Kalau yang union tadi kan nggak nambah, dia cuma ada 2. Ini, ya kan? Oke, kita coba. Oke, kita coba jalankan. Hasilnya bagaimana? Ya, sama. Ya, model penggabungannya sama. Ya, di sini 14 ditambah 14, totalnya ada 28 record. Ya, yang diurutkan pun juga sama. Yang misalkan di sini tadi di desain mana. Nah, misalkan di sini yang pertama dihubungkan adalah yang golf, jadi yang play pertamanya no, ya, maka di sini hasilnya yang play pertamanya juga no, ya kan? Nah, kalau kita balik, nah seperti tadi, nah, coba kita balik, ya. Nah, ini. Jadi yang golf ini yang kedua, berarti yang pertama yang test set, berarti test set tadi kan playnya yes. Nah, kita coba eksekusi ulang. Nah, ya sama. Cuman bedanya di sini teman-teman. Jadi kalau pakai append itu dia bisa lebih dari 2 data, lebih dari 2 jenis bukan 2 jenis ya, lebih dari 2 operator. Nah, untuk mencobanya kita coba ini kita copy ya. Ini kita copy, kemudian klik kanan, paste. Nah, karena ada 2. Nah, ini. Ya, ini coba kita hubungkan ke sini. Nah, maka nanti si inputnya juga otomatis, salah. Maaf. Oke. Nah, gini ya. Tadi saya undo. Nah, ini kita klik. Nah, jadi 2. Ini kan nambahkan. Nah, coba kita paste lagi untuk datasetnya. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, jadi ada dia akan menggabungkan 4 data operator ini, ya, sehingga kalau kita eksekusi maka jumlah rekodnya 14 kali 4, yaitu ada 56 ya, ini kan ada 56 example. Nah, kalau kita lihat di sini totalnya juga ada 56. Nah, terus apa bedanya dengan dengan union gitu loh. Apa bedanya dengan union? Bedanya yang pertama di sini ya. Jadi kalau append itu dia bisa berapa banyak data pun kita bisa gabungkan ya. Jadi dia fleksibel. Nah, kalau union dia cuma 2 ya. Ya, misalkan ini saya aktifkan lagi, saya enable. Gantian ini yang saya disable. Oke. Nah, ini misalkan saya masukkan ya. Saya hubungkan ini 1 2. Nah, kalau kita mau gabungkan lagi ke sini nggak bisa dia. Nah, yang otomatis yang sebelumnya dia ke replace. Nah, ya kan, dia ke replace. Jadi dia nggak bisa. Ini. Yang ke replace mesti yang paling terakhir. Nah, ini. Jadi itu. Jadi untuk yang union cuman ada 2. Nah, terus ada
ini ya, ada keunikan tersendiri. Misalkan, ya gimana Pak kalau misalkan nambah atribut? Nah, kita ambil contoh saja di sini untuk yang retrieve golf 2 ini ya, atau ya ini kita tambah atribut baru. Nah, misalkan gimana ya cara nambah ini? Atau atributnya beda lah ya, atributnya beda. Nah, atributnya beda. Nah, kita rubah saja di sini ya. Salah satu atribut yang di test set ini kita rubah namanya. Nah, kita pakai merubah nama atribut itu rename ya. Nah, kita kasih rename. Nah, kita kasih ini rename. Ya, kebetulan dia rename juga miliknya atribut ya. Nah, kita kasih rename. Oke, kita sambungkan di sini. Ya. Kita rename, kita klik ininya, kita double klik bisa ya. Jadi untuk mengatur atribut mana yang akan di rename. Ya, di sini ada old name, misalkan humidity. Nah, kita rename menjadi humidity 2 gitu ya, humidity 2. Kita apply. Nah, terus hasil apply-nya ini kita gabungin ke union. Nah, ini saya hapus dulu ya, kita ganti. Nah, ini saya singkirkan. Hasilnya di sini kita gabung di sini. Tas ya. Jadi di sini nanti jangan deh. Ya, biar tahu bedanya ya, ini saya disable dulu ya. Saya harap nanti teman-teman bisa paham. Nah, ini hasil dari rename. Nah, kita lihat ya, hasil dari rename-nya apa. Oke, kita coba eksekusi. Nah, hasil dari rename yang humidity tadi menjadi humidity 2. Ya, sementara di data golf ya, data golfnya yang aslinya humidity gitu aja. Yang test set aslinya namanya juga humidity. Jadi kita bikin ibaratnya kita bikin data baru ya. Ini yang golf test set 2 ini kita bikin seolah-olah kita bikin data baru ya. Humidity kita rename menjadi humidity 2. Apa yang terjadi ketika kita lakukan dengan union? Oke, kita coba, kita hubungkan lagi. Di sini bisa langsung klik sini. Nah, ininya hilang. Ini yang pertama ya. Nah, hati-hati teman-teman ya, kalau salah klik nanti bisa salah menempatkan input atau output. Nah, jadi seperti ini. Jadi ibaratnya kita punya dua jenis data, salah satu datanya nama atributnya beda. Apa yang terjadi? Nah, kita coba eksekusi. Nah, dia bisa gabung. Ya. Dia bisa gabung. Nah, cuma di sini dia akhirnya akan menambah atribut, yaitu atribut humidity 2. Untuk jumlah recordnya otomatis digabung menjadi 28 ya. 14 tambah 14 itu ada 28. Dan humidity 2 itu dia akan dianggap beda dengan yang aslinya humidity. Ya, otomatis makanya dia dijadikan sebagai atribut baru. Sehingga efeknya apa? Jadi kalau di yang data ini data pertama ini adalah data golf ya, bukan yang test set. Jadi data golf aja. Dia kan nggak punya value untuk humidity 2. Nah, makanya di sini dia kosong. Nah, sementara yang golf test set 2 tadi yang sudah kita rename ya, dia dianggap tidak memiliki value untuk atribut humidity. Nah, makanya di sini tanda tanya. Nah, ini. Jadi itu untuk yang apa tadi ya? Union ya. Union ya, perilaku union jika ininya nama atributnya ada yang berbeda, maka dia akan ditambahkan sebagai atribut baru gitu. Lalu bagaimana dengan append ya, apakah sama perlakuannya? Ya, kita coba. Ini kita disable dulu. Oke. Nah, ini kita sisihkan di sini. Nah, kita geser ke sini. Nah, ini kita coba hubungkan datanya sama. Kemudian yang sini juga kita hubungkan ke sini. Nah, kemudian yang ini hasilnya kita hubungkan ke merge ini, kita hubungkan ke result
ya kan. Nah, muncul tanda seru ya, muncul warning atau peringatan. Apa sih warningnya? Nah, kalau kita klik, maka di sini all example set must have the same attribute. Jadi semua dataset atau semua set example harus punya atribut yang sama. Nah, jadi udah muncul nih peringatannya. Jadi harus sama kalau yang append. Kalau kita paksa, nah dia nggak mau, merah dia. Dikatakan bahwa example set tidak compatible, ya, yaitu ada the given example set are not compatible. Example set nomor 2 is missing the attribute with name humidity. Ya, jadi nggak mau dia kalau nama variabelnya, nama atributnya beda. Jadi bedanya antara append dan union yang kedua adalah kalau si union ini dia menerima atribut yang lain atau nama atributnya beda, maka perilaku dia adalah atribut berbeda itu dijadikan sebagai atribut baru. Ya, sementara kalau pakai append, nama atributnya berbeda, maka dia tidak bisa menggabungkan data dengan atribut yang berbeda. Otomatis tipe data pun dia juga akan memperhitungkan ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah menambahkan data ya, atau mengintegrasikan yang bentuknya nambah data ya, nambah record gitu ya. Nah, terus gimana untuk menambah data yang sifatnya menambah atribut? Nah, biar teman-teman mudah, kita pakai contoh kasus baru ya, kita pakai data baru. Nah, kita gunakan data dari UCI repository ya, tentang restoran dan consumer dataset ya. Jadi di sini nanti bakalkan disuguhin ini ya, kita langsung ke attribute information. Kita disuguhi data berupa data tentang restoran, data tentang consumer ya, kemudian data tentang user item rating, jadi rating dari si usernya. Jadi ada 3 jenis data. Nah, setiap jenis data untuk yang restoran itu ada macam-macam ya, ada ini. Ada chef Moza accept, kemudian chef Moz cuisine dan seterusnya. Ya, kemudian untuk data consumer ada ini ya. Ada tiga data, nah, kemudian ada item rating dan seterusnya. Nanti kita fokus ke sini aja dulu ya. User payment sama user profile. Nah, kita lihat apa sih user payment dan user profile. Kita lihat di sini user profile dan user payment. Kalau user payment itu terdiri dari 177 instan atau 177 record ya. Ada 2 atribut. Atribut pertama ada user ID dan upayment ya. Upayment itu ada nominal, ada 5 jenis nominal data, yaitu ada cash, bank debit card, terus Mastercard, terus Visa dan seterusnya. Ya, ini. Jadi ada 2 atribut untuk yang user payment, kemudian ada user profile. User profile ini ya tentu saja menunjukkan profil dari si user ya. Dimulai dari di sini beda ya, di sini ada 138 instance, berarti ada 138 record, berarti ada 138 user ya. Kemudian jumlah atributnya ada 19, diantaranya adalah user ID ya, kemudian ada latitude, longitude itu koordinatnya si user atau si user ini domisilinya di mana dan seterusnya. Ya, ada macam-macam ini ya. Nah, intinya di sini adalah kita punya data payment ya. Jadi data payment, user ID ini metode paymentnya yang dia gunakan nanti apa gitu ya. Nah, terus kita juga ingin menampilkan user ID ini yang paymentnya ini profilnya seperti apa, intinya seperti itu ya. Nah, jadi biar cepat, nah silahkan teman-teman download ya. Downloadnya di sini di data folder. Nah, kalian klik di sini RC data zip ya. Setelah Anda download, terus Anda ekstrak ya. Oke, kita kembali ke rapid manner ya. Kita kembali ke rapid manner. Nah, ini kita bisa lembar kerja baru ya, atau
tadi di delete. Nah, biar cepet, ini saya lembar kerja baru ya. Nah, setelah kita download ya, nanti datanya bentuknya seperti ini teman-teman. Mana ya data di mana? Download. Nah, jadi RC datanya itu CSV semua ya, CSV. Nah, maka karena datanya CSV, kita bisa gunakan yang namanya operator read CSV ya. Ini ya, kita ketik read, nah dia otomatis memfilter. Nah, kita kasih ini read CSV ya, kita masukkan. Pertama kita masukkan dulu bisa ke user paymentnya atau upaymentnya. Nah, kita bisa double klik di sini ya untuk mencari datanya, atau ya ini saya cancel, atau kalian bisa klik di sini di browse ini ya, atau bisa juga di sini import configuration wizard ya, sama ya. Nah, kita coba cari data yang sudah kita download tadi di RC data. Nah, kita misalkan ini dulu ya, apa ya, payment ya, kita buka yang payment dulu. Nah, kita next. Nah, kita amati, kita next lagi, dan kita cek apakah tipe datanya sudah sesuai ya, karena tadi kan ada paymentnya, jenis paymentnya ada 5 ya, 5 nominal, maka kita pakai yang polinominal aja ya, karena di sini yang tersedia adalah polinominal. Jadi jangan binominal. Kalau binominal itu cuma 2 jenis nilai, karena di sini ada 5, kita rubah menjadi polinominal. Kalau ID ya polinominal, karena bentuknya macam-macam juga, teks ya. Kemudian kita klik finish. Nah, kalau kita pengen lihat hasilnya, kita hubungkan saja, double klik outnya di sini, maka dia otomatis nyambung ke result ya. Kita eksekusi. Nah, maka ini ya, seperti kita lihat, oh user ID 1 dia suka metode pembayaran cash. User ID yang U1002 dia suka cash. Kemudian ada lagi yang ini ya, user yang ke ini ke U1004 itu dia ada 2 opsi ya, dia bisa cash, bisa bank debit ya. Jadi macam-macam ya, ada yang satu user lebih dari satu metode gitu. Kita kembali ke sini. Oke, kita read CSV untuk yang user profile. Kita klik tahan geser. Oke. Nah, kita double klik, kita cari user profile di RC data. Oh, ini ya. Nah, kita klik next ya, terus next lagi. Nah, kita pastikan tipe datanya user ID tetap sama ya, polinominal. Terus latitude longitude. Nah, latitude longitude itu kan memang bentuknya angka ya, tapi kan bukan ya, dia cuman hurufnya angka, tapi dia bukan integer ya, atau bukan bilangan real, tapi kan dia koordinat. Nah, kita bikin teks saja ya, atau string. Nah, karena string di sini nggak ada, kita bikin polinominal. Sama juga untuk yang longitude ya, kita bikin polinominal. Kemudian ada ini smoker, ada true sama false, kita bisa bikin menjadi binominal. Drink level itu macam-macam, tetap aja biar polinominal. Terus ambient dan seterusnya ya kan. Nah, birth year integer boleh ya, interest polinominal. Oke. Terus ini ada apa ini? Satu error apa ini? Ada yang kosong. Smoker. Nah, nanti kita ignore aja ya. Ini kita ignore. Jadi ada missing value-nya satu ya ternyata, row 23. Oke, ini week-nya, bobotnya, budgetnya dia, tinggi badannya dia, real dan seterusnya. Oke, selesai. Kita full finish. Ya, hasilnya kalau kita pengen lihat hasilnya ya tinggal hubungkan aja ke result dan kita eksekusi. Nah, jadi ini. Oke, kita kembali ke menggabungkan atau mengintegrasikan. Ya,
tadi kan udah pakai append sama union. Nah, kalau kita ingin menambah atribut model yang ingin menampilkan user ID ini payment yang dia sukai seperti apa, terus profilnya seperti apa, kita nggak bisa pakai union sama payment. Union sama append nggak bisa, ya. Nah, kalau kita paksa coba ya, kita paksa ini kita pakai append ya. Kalau kita pakai append, ya, kita sambungkan. Nah, tes. Nah, tes yang di sini ke sini. Sorry. Salah ketik, salah. Ini ke sini, ini ke sini, yang bawah. Terus ini kita hubungkan. Nah, kalau kita eksekusi append, dia jelas nggak mau, ya, karena different number of attribute, ya, jumlah atributnya beda, ya kan. Jadi atributnya memang benar-benar beda, si append nggak mau. Oke, kita paksa, coba deh. Kita nggak percaya, kita mau pakai yang union. Ini saya hapus aja. Nah, pakai union. Nah, kita klik, kita gabungkan di sini. Yang ini kita gabungkan di sini. Dia nggak ada error. Dia bisa gabungin, ya. Coba kita gabungin pakai union. Cret. Nah, otomatis muncul ini, teman-teman. Nah, banyak data missing value. Ya, banyak missing value-nya. Nah, ini terjadi karena apa? Ya, tadi kan nama ininya atributnya beda. Kalau yang terisi cuma 2 atribut, berarti dia otomatis punyanya ini ngapain ini? Nah, ini. Kalau otomatis yang seperti ini cuma 2 atribut, berarti yang atas ini dia adalah data user payment, ya. Nah, kalau kita drag, nah, baru ke bawah user paymentnya kosong. Berarti dia yang user paymentnya kosong ini adalah data punyanya user profile. Nah, otomatis juga di sini teman-teman itu pasti akan terjadi selain missing value, ya. Itu ada penggandaan record yang tidak terkontrol. Ya, seperti kita ketahui tadi, ya, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, ini saya matikan dulu, saya disable dulu. Nah, ini saya hubungkan ke output, ya. Ini saya rename dulu ya biar nggak bingung. Ini saya rename payment gitu ya, payment, user payment. Kalau yang ini profile. Oke, enter. Ya, ini saya singkirkan dulu. Oke, coba kita eksekusi. Nah, yang profile atau user profile-nya itu ada 138. Yang user payment-nya di sini ada 177. Sementara tadi, ya, kalau kita gabungkan, nah, misalkan di sini kita gabung ke sini, yang ini kita gabung ke sini, ini kita ke sini kan, maka nggak terkontrol. Kok bisa ya melonjak jadi 315? Karena apa? Ya, dia nggak memfilter, nggak menggabungkannya secara cerdas, ya. Yaitu menampilkan misalkan di sini usernya ini sekian, dia suka bayar pakai Visa. Nah, dia profilnya seperti apa? Ya. Jadi kan karena dia harusnya kan masuk di sini. Latitude-nya berapa, longitude-nya berapa, smokernya berapa, tapi dia tidak. Jadi ini dia gabungkannya secara kurang pinter, ya. Nah, terus gimana biar gabunginnya pinter, ya? Kita pakai yang namanya join, teman-teman. Ya, di sini. Nah, di sini nggak keluar, maka filternya kita hilangin dulu. Nah, di sini di join. Nah, kita pakai yang join. Nah, join ini mirip seperti join di SQL, ya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar database, nah, ini adalah join yang seperti di SQL-nya, ya, di MySQL atau MariaDB atau yang lainnya, ya. Nah, kita coba hubungkan, ya, untuk user payment. Kita hubungkan pertama. Di sini ada LE, ya. LE ini yang left. Nah, kalau teman-teman pasti belajar database pasti pernah mendengar, ya, ada left join dan
Di sini ada RIG, itu ada right ya. Jadi maksudnya apa? Jadi yang ditampilkan di sebelah kiri yang di left itu adalah user payment ya, dan yang ditampilkan di sebelah right atau kanan itu nanti user profile. Nah, ini kita tampilkan di result. Terus ini muncul warningnya teman-teman. Jadi teman-teman perlu perhatikan kalau kita klik ya. Di sini dibutuhkan pengaturan parameter ya. Nah, pengaturan parameter apa? Jadi joinnya berdasarkan apa? Nah, ini kita bisa di sini kita double klik di sini ya, di operator ini. Nah, ini got it ya. Nah, digabungkan kata kuncinya apa? Nah, di sini yang sebagai kata kunci left key atributnya apa? Yang dari left key dari yang tabel sebelah kiri. Nah, kata kuncinya adalah user ID. Nah, otomatis kita samakan di sini yang right key-nya. Kita pilih juga user ID. Mana user ID? User ID mana? User ID. Nah, ini ya. Nah, kita pilih user ID. Kalau udah kita klik apply. Nah, otomatis warningnya hilang. Ya, warningnya hilang. Coba kita eksekusi. Nah, menjadi 177 ya, 177 record. Jadi di sini jumlahnya ini menyesuaikan dengan banyaknya record yang ada di sebelah kiri ya. Bukan record ya, menyesuaikan dengan banyaknya jumlah record dari tabel atau dataset yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri tadi kan ini user payment ya, yang left. Nah, user payment itu kan tadi kan ada 177 ya. Nah, 177 ya. Nah, maka di sini dia menyesuaikan dan dia otomatis ya digabungkan menjadi rapi seperti ini. Kalau user ID-nya ini dia suka pembayaran metode pembayarannya cash, maka profilnya seperti ini. Ya, bahkan kalau ada user ID yang dia punya dua jenis metode pembayaran seperti ini, U1004 ya, ada cash dan bank debit. Nah, maka dicantumin lagi ya, dipanggil ulang ini. Dipanggil ulang. Nah, coba kita ganti ya, left right-nya. Kita ganti left right-nya. Ya, kita ganti left right-nya. Yang user payment ini menjadi right dan user profile itu menjadi left. Harusnya menyesuaikan ya dengan yang user profile. Nah, menjadi 177 juga. Kok bisa ya? Nah, kok bisa? Iya teman-teman. Ya. Kenapa kok tetap menyesuaikan di yang ini, yang user payment. Nah, kenapa? Bisa jadi di sini teman-teman yang user payment itu datanya lebih komplit daripada user profile. Ya. Jadi contohnya gimana? Jadi setiap user ID ya, setiap user ID itu ada di user payment. Ya, sehingga di user profile itu ngikutin di user payment. Nah, nanti silahkan teman-teman coba sendiri ya. Nah, ini kita kembalikan aja. Itu ya. Nah, terus kalau teman-teman perhatikan di sini ya, di parameternya join ya, operator join. Di sini ada join type. Join type itu ada berbagai macam. Ya, ada inner, left, right, dan outer. Nah, kalau kalian belajar database itu kan pernah inner join, left join, right join, bahkan digabungkan left inner join atau right outer join misalkan seperti itu. Ya, ini ada macam-macam. Nah, kalau kita pilih left ya, kiri, maka dia akan menampilkan secara penuh ya, bagaimanapun kondisi data yang di sebelah kanan, yang di user profile ya. Pokoknya ditampilkanlah penuh yang user payment yang ada di sebelah kiri. Ya, kita coba ya. Nah, maka harusnya munculnya 177. Nah, ini. Ya, 177. Jadi bagaimanapun kondisi yang di sebelah kanan tuh terserah mau kurang atau lebih, ya pokoknya ditampilkan manut yang di sebelah left.
atau yang sebelah kiri. Ya, menyesuaikan yang sebelah kiri. Kalau di sini kita ganti right, nah dia menyesuaikan di sebelah kanan. Ya, kita coba eksekusi. Nah, ini kan ya. Nah, akhirnya jumlahnya beda, menyesuaikan yang sebelah kanan. Otomatis nanti ada beberapa data ya yang mungkin kosong ya. Nah, ini kan ya. User paymentnya kosong. Ya, jadi untuk user 24 dan user 25 di datanya upayment yang di sini dia nggak ada. Dia nggak ada. Ya, 24 25 ya. Nah, sebagai bukti ya kita coba ya, kita langsung lihat di sini. Yang ini kita disable aja joinnya. Nah, ini oke, yang kita tampilkan yang upayment U124 dan U1025 tadi ya yang nggak ada. Nah, kita lihat apakah benar. Nah, kita urutkan saja. Oke, ya kan 24 25 nggak ada. Ya, 24 25 nggak ada. Oke, nah jadi kita kembalikan ke sini. Ini ke sini. Ini ke situ. Pakai right. Nah, jadi menyesuaikan, pokoknya ditampilkan full seluruh data dari user profile. Nah, sehingga di sini ketahuan, oh ya, kalau misalkan seperti ini ketahuan, oh ada user yang metode pembayarannya belum dimasukkan, ya kan? Ada lagi nggak? Harusnya ada, nggak cuma 2. Nah, ini kan ada lagi. Nah, ini ada lagi, begitu seterusnya ya. Gitu. Nah, jadi itu tadi cara penggunaan join ya. Jadi join ini menambah data yang sifatnya bukan ya. Join ini integrasi data atau menggabungkan data yang dia sifatnya lebih ke menambah atribut. Nah, kenapa harus menambah atribut? Karena model datanya berelasi ya, seperti ini tadi. Kalau kita pernah belajar database, nah, relasi antara upayment dan uProfile tadi dihubungkan dengan atribut user ID ya. Jadi itu tadi teman-teman cara kita mengintegrasikan data pakai append, pakai union, dan yang terakhir pakai join ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk mungkin belajar yang lain di video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.